Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu falak. Kali ini kita akan masuk pada perhitungan terkait dengan penentuan awal waktu sholat, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dasar hukum penentuan awal waktu sholat, di mana ketika kita bicara mengenai persoalan ibadah, berarti kita harus mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu, sehingga nanti dari dasar hukum itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk perhitungan. Maka pada kesempatan ini nanti akan saya sampaikan beberapa rumus dan data yang diperlukan dalam menentukan awal waktu sholat. Nanti silahkan dicatat, kemudian difahami, sehingga nanti disiapkan alat kalkulatornya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, berikut saya sampaikan terkait data dan rumus yang digunakan dalam menentukan awal waktu sholat. Nah, bicara mengenai data, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwasanya bicara mengenai penentuan awal waktu sholat, kita merujuk kepada peredaran pergerakan matahari. Jadi data yang diacu adalah data yang berkaitan dengan data-data yang dimiliki oleh matahari. Nanti berbeda ketika kita bicara menentukan awal bulan Hijriah. Kalau kita menentukan awal bulan Hijriah, berarti kita akan melihat data matahari, data bulan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perhitungan awal waktu sholat, maka data yang dimaksud adalah data yang merujuk pada matahari. Nah, pertama data yang harus diketahui ketika menentukan awal waktu sholat, yang pertama adalah lintang tempat. Pada kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan lintang itu apa, karena nanti antara tempat yang satu dengan yang lainnya itu tentu waktu sholatnya berbeda, maka ini harus diketahui terlebih dahulu. Lintang tempat yang akan saudara hitung waktu sholatnya itu daerah mana. Jadi lintangnya itu apakah di lintang selatan, apakah di lintang utara. Kemudian berikutnya adalah, dan perlu diketahui, simbol daripada lintang tempat ini adalah berupa simbolnya seperti ini, dibaca dengan pi. Ya, nanti dalam rumusnya nanti kita akan menggunakan beberapa simbol semacam ini. Kemudian berikutnya bujur tempat. Nah, bujur tempat dengan simbol seperti ini dibaca lambda. Bujur tempat ini sudah saya sampaikan kemarin juga. Kalau kita bicara mengenai bujur tempat, itu berarti berkaitan dengan waktu. Jadi bicara mengenai bujur tempat ini untuk mengetahui daerah mana yang akan kita hitung, karena nanti antara daerah yang satu dengan yang lainnya ketika selisih bujurnya itu sampai melebihi 15 derajat, sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya setiap 15 derajat itu berarti sama dengan 1 jam, maka nanti selisih waktunya adalah sekitar 1 jam. Maka ketika panjenengan semua diminta untuk menghitung awal waktu sholat, hal yang pertama diketahui adalah lintang tempat dan bujur tempat. Ini harus diketahui terlebih dahulu. Ketika ada soal panjenengan disuruh menghitung awal waktu sholat, tetapi kemudian tidak jelas mana daerah yang dihitung, maka ya tidak akan bisa diketahui. Karena antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya bisa jadi waktu sholatnya berbeda. Berikutnya adalah deklinasi matahari dengan simbol seperti ini D. Kemudian equation of time atau perata waktu. Kemudian berikutnya adalah tinggi matahari. Tinggi matahari nanti kita sampaikan keterangannya. Kemudian yang tidak kalah penting, data yang harus dipersiapkan dalam menghitung awal waktu sholat itu adalah mengenai koreksi waktu daerah atau biasa disebut dengan KWD. Nah, rumus dari KWD ini adalah bujur daerah, DH itu maksudnya adalah daerah, bujur daerah dikurangi dengan bujur tempat tutup kurung bagi 15. Angka 15 ini dari mana, Bu? Sudah saya sampaikan, 15 itu karena setiap 15 derajat itu berarti sama dengan 1 jam. Kemudian yang terakhir, data yang dibutuhkan untuk menghitung waktu sholat adalah ikhtiyat. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya ikhtiyat ini sangat diperlukan untuk kehati-hatian. Jadi kita akan menggunakan kisaran nanti 2 menit. Nah, dari sekian data ini, lintang tempat, kemudian bujur tempat, deklinasi, equation of time, tinggi matahari, ikhtiyat, ini data sudah ada. Artinya sudah ada itu sudah tidak perlu menghitung, data sudah ada. Tetapi yang perlu dihitung pertama kali dalam menentukan waktu sholat berarti harus menghitung terlebih dulu ini.
Ini kalau panjenengan waktu di SMA kan ketika mendapati soal fisika atau apa itu kan ada diketahui kemudian dijawab gitu kan. Nah, diketahui kalau lintang tempat, bujur tempat kan tidak perlu menghitung. Anda cukup mencari tahu daerah mana yang akan dihitung, maka lintang bujur tempatnya akan bisa diketahui. Deklinasi mataharinya juga nanti kita akan cukup melihat pada tabel ya, dengan menggunakan tabel di tabel epimeris atau almanak nautika gitu. Jadi bicara mengenai data, itu nanti data yang digunakan dalam ilmu falak itu macam-macam. Panjenengan menggunakan data itu merujuknya pada data astronomis yang mana. Nah, biasanya teman-teman di Kementerian Agama itu dalam menentukan awal waktu sholat itu biasanya menggunakan data. Jadi data itu ada dua. Jadi rujukan data yang dipakai itu kadang ada yang menggunakan epimeris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah almanak nautika. Kalau almanak nautika ini biasanya kita mendapatkan dari NASA Amerika sana. Jadi nanti datanya selalu diupdate tiap tahunnya. Jadi nanti panjenengan bisa mendownload karena bisa diketahui pada tanggal berapa, kemudian pada bulan apa, pada jam berapa, itu nanti informasi terkait data matahari nanti bisa dicari. Kira-kira seperti itu. Intinya adalah data itu sudah ada, tinggal membaca datanya itu dari mana. Karena mohon maaf panjenengan masih pemula, yang penting adalah panjenengan tahu dulu cara menghitungnya. Nanti suatu saat akan kita sampaikan data itu dapatnya dari mana. Jadi data ini sebenarnya sudah ada. Jadi Badan Oceanografi atau nanti bisa bekerja sama ya dengan NASA. Jadi Badan Antariksa Internasional yang ada di Amerika sana itu selalu up to date data-data matahari gitu, sehingga nanti jenengan bisa mencari, mendownloadnya seperti itu. Ini dulu silahkan dipahami dari data yang harus dipersiapkan dalam melakukan perhitungan awal waktu sholat. Sekian data yang harus dipersiapkan dalam menentukan awal waktu sholat. Akan coba kita uraikan secara singkat ya, karena durasi, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail secara keseluruhan, tetapi paling tidak Anda bisa mengenal data ini dari mana. Kalau lintang tempat ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada deklinasi matahari. Nah ini silahkan dibaca, difahami bahwasanya dimaksud dengan deklinasi matahari dalam bahasa ilmu falaknya disebut dengan mailus syamsi, itu adalah jarak matahari dari ekuator. Dan kemudian nilai deklinasi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Bicara mengenai nilai ya, ini ketika nanti dalam memberikan perhitungan di kalkulator jangan sampai lupa apakah ini nilainya plus atau minus. Ini sangat berpengaruh begitu terhadap hasil akhirnya. Maka nanti kalau memang nilai deklinasi itu minus, ya silakan pada waktu mencet kalkulatornya harus dipencet minusnya. Kalau lupa tidak dipencet minusnya, nanti hasilnya pasti akan salah begitu. Nah, silahkan dipahami mengenai definisi deklinasi matahari. Berikutnya adalah equation of time. Equation of time itu apa? Itu maksudnya adalah perata waktu. Ini kalau bicara mengenai equation of time, singkat kata, panjenengan mungkin mengamati dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya pada waktu sholat duhur itu kan terkadang sholat duhur itu kan tidak melulu jam 12 tepat. Terkadang jam setengah 12, terkadang jam 12 tepat, terkadang jam 12 lebih. Maka yang disebut dengan equation of time atau perata waktu itu adalah kelebihan atau kekurangan dari pukul 12 itu. Karena kita tahu bahwasanya posisi matahari, bumi dan matahari itu terkadang dekat dan terkadang jauh. Kalau dekat, kalau posisi bumi dengan matahari sedang dekat, otomatis kan matahari segera kulminasi begitu. Jadi segera nyampe kulminasi sehingga setengah 12 sudah duhur. Tapi terkadang kalau posisi bumi dengan matahari sedang jauh, itu kan berarti nyampainya matahari untuk sampai kulminasi itu kan berarti lama, sehingga terkadang duhurnya itu jam 12 bahkan 12 lebih. Maka yang dimaksud dengan equation of time itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pukul 12, itulah yang disebut dengan equation of time atau biasa diberi simbol dengan huruf E gitu. Nah, sama equation of time itu terkadang nilainya juga ada yang positif dan ada yang bernilai negatif. Kemudian berikutnya adalah kita masuk kepada rumus ya. Rumus yang digunakan pada saat menghitung waktu sholat. Kira-kira nanti kita akan melakukan perhitungan seperti ini. Tadi
di data yang dibutuhkan pada waktu menghitung awal sholat di antaranya adalah ada lintang, ada bujur, deklinasi, equation of time, kemudian tinggi matahari. Nah, yang dimaksud dengan tinggi matahari ini loh ya, ini harus dihafalkan karena nanti pada saat melakukan perhitungan jenengan harus ingat panjenengan sedang mengerjakan waktu sholat apa. Jadi posisi matahari ini penting. Jadi tinggi matahari itu karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau menentukan awal waktu sholat itu kan acuannya adalah tinggi matahari. Jadi kalau kita kembali kepada definisi awal batasan waktu sholat, misalkan duhur itu bagaimana? Ini di antara rumus tinggi matahari ini kan yang tidak ada kan hanya duhur. Terbit ada, subuh ada, isya, maghrib ada, asar ada, semuanya ada, tapi kecuali duhur. Kenapa kok duhur itu tidak ada rumus tinggi mataharinya? Karena memang tinggi, kalau kita bicara sholat duhur itu kan duhur posisi matahari bisa dilihat dengan mata telanjang ketika saat kulminasi. Jadi tidak perlu menggunakan tinggi matahari seperti ini. Asar itu karena yang digunakan acuan dalam mengawali sholat asar, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya asar itu dimulai ketika panjang bayangan itu 1 kali panjang bendanya kalau itu merujuk Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi dengan menggunakan rumus atau acuan 2 kali panjang bendanya. Maka nanti akan kita sampaikan lah ya ini. Asar rumusnya adalah kotan H dan seterusnya, nanti kita sampaikan satu persatu. Kemudian maghrib itu min 1 derajat, ini tinggi mataharinya. Panjenengan harus paham min 1 derajat itu maksudnya apa. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya minus itu berarti menunjukkan kalau posisi matahari itu sedang di bawah ufuk. Nah ini kenapa min 1? Ya min 1 itu berarti semua piringan matahari itu masuk ke ufuk semuanya, sehingga nilainya minus, betul-betul masuk. Tapi kalau min 0 itu kan berarti masih gantung di ufuk. Tapi kalau min 1 itu kan berarti posisi matahari itu semua piringan atas mataharinya sudah masuk, baru dikatakan maghrib. Berikutnya min 18. Kenapa kok minus? Ya karena isya itu kan posisi matahari di bawah ufuk, tidak terlihat gitu. Sehingga min 18 derajat. Kemudian subuh, sementara ini kita masih mengacu kepada acuan yang digunakan oleh Kementerian Agama kita, minus 20 derajat. Terlepas di luar sana banyak perdebatan yang ada yang menggunakan min 18 dan seterusnya. Tapi untuk kesempatan latihan perhitungan awal sholat ini kita mengacu subuhnya masih menggunakan minus 20 derajat. Kemudian terbit itu min 1 derajat. Kok sama dengan maghrib, Bu? Iya, yang dikatakan definisi terbit dengan terbenam itu beda. Kalau terbenam itu semua piringan matahari, piringan atas mataharinya sudah harus tenggelam semua, baru dikatakan maghrib. Kalau terbit itu piringan atas matahari kok sudah muncul di ufuk, itu sudah dikatakan terbit. Tidak harus semua istilah kata bokongnya matahari paling bawah itu harus muncul ke permukaan, tidak harus gitu. Jadi dikatakan terbit itu ketika permukaan matahari itu sudah muncul di ufuk, itu sudah dikatakan terbit. Terbit sebagai batasan waktu bahwasanya subuh sudah berakhir. Kemudian duha 4 derajat 30 menit atau 4,5 derajat dan seterusnya. Maka nanti dan berikutnya adalah setelah kita bicara mengenai rumus tinggi matahari, berikutnya adalah KWD. Tadi sudah kita sampaikan, rumus koreksi waktu daerah. Ini nanti sebagai kunci loh ya. Perhatikan kata-kata saya. Panjenengan ketika nanti mendapati tugas atau pertanyaan untuk menghitung awal waktu sholat, hal yang pertama dihitung adalah untuk menghitung KWD-nya terlebih dahulu. Semua waktu sholat itu ada KWD-nya, dan KWD-nya sama untuk 1 hari ini. Maka kuncinya adalah pastikan hitungan KWD Anda itu benar. Kalau KWD panjenengan salah, maka nanti semua hasil perhitungan sholat panjenengan 5 waktu itu akan salah semua. Maka pertama kali pastikan dulu KWD-nya, nilai KWD-nya itu adalah benar. Rumusnya KWD ini harus dihafal juga. Jadi KWD sama dengan buka kurung bujur daerah dikurangi bujur tempat tutup kurung garis dibagi 15. Nah, maka nanti akan kita sampaikan ya aplikasi atau implementasi dari
rumus ini pada saat perhitungan. Jadi ini silahkan dicatat terlebih dahulu, difahami. Jangan merasa takut, kita santai aja. Jadi panjenengan harus enjoy dalam mempelajari ilmu falak sehingga nanti tidak menjadi beban. Jadi jangan merasa kesulitan terlebih dahulu, pahami dulu, ditulis dulu, dicerna, nanti kita praktek bareng-bareng dalam melakukan perhitungan. Oke, berikutnya adalah masuk kepada rumus awal waktu sholat. Tadi kita belum bicara rumusnya, kita itu baru bicara bahan yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk rumus awal waktu sholat. Diawali dengan duhur. Ya, duhur itu rumusnya adalah 12 dikurangi E tadi maksudnya adalah equation of time, tambah KWD itu koreksi waktu daerah, kemudian tambah I itu maksudnya adalah ikhtiyat. Gitu ya. Nah, 12 itu dari mana, Bu? 12 ini adalah sebagai acuan posisi matahari ketika kulminasi. Jadi memang waktu yang dijadikan sebagai acuan untuk memperhitungkan awal waktu sholat itu adalah mengacu kepada posisi matahari saat kulminasi. Jadi diasumsikan bahwasanya matahari itu berkulminasi itu adalah tepat di jam 12. Asumsinya loh ya, tetapi kan terkadang lebih, terkadang kurang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Maka kemudian perlu dikurangi dengan E karena memang posisi matahari saat kulminasi itu kadang cepat, kadang lambat, kadang tepat jam 12, kadang kurang, kadang lebih. Itu. Jadi duhur 12 dikurangi E tambah KWD tambah ikhtiyat. Berikutnya asyar, silahkan dibaca ya, antara rumus asar, maghrib, isya, kebetulan rumusnya sama. 12 dikurangi E tambah T. T itu adalah maksudnya sudut waktu, nanti akan ada rumusnya, kita pecah lagi, bagi 15, kemudian tambah KWD, tambah ikhtiyat. Dan seterusnya, supaya nanti durasinya tidak lama dalam membuat video ini, saya persingkat, silahkan dicerna. Nah, dari sekian rumus yang sudah saya sampaikan tadi, nanti ketika panjenengan sudah berhasil menggunakan rumus ini, silahkan nanti pada saat ujian boleh menggunakan cara yang ringkas supaya nanti waktunya cukup, begitu ya. Cara ringkasnya ini, jadi cukup simpel seperti ini. Z di sini adalah ketika menghitung waktu asar, rumusnya adalah cukup Z tambah T bagi 15 sudah ketemu. Tetapi Z itu maksudnya apa, Bu? Z itu maksudnya adalah duhur. Syaratnya kalau mau mengerjakan dengan cara pendek, cara ringkas, kerjakan duhurnya terlebih dahulu. Karena di antara sekian waktu sholat ini, yang paling mudah dikerjakan adalah waktu duhur. Karena tidak menghitung T. Karena menghitung sudut waktu itu ya cukup lumayan juga gitu. Jadi kerjakan duhurnya terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu duhurnya, tinggal T bagi 15 udah ketemu hasil akhirnya. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Silahkan dicatat, difahami, dicerna. Ini memang harus dicatat terlebih dahulu. Setelah kita sampaikan nanti kita praktekkan bareng-bareng untuk menghitungnya. Baik, silakan dipersiapkan alat bantu hitungnya, kalkulator yang sudah dipersiapkan sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin. Kalkulator yang bisa digunakan untuk menghitung ilmu falak itu adalah scientific calculator, apapun mereknya, apapun serinya, monggo, tetapi paling tidak sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Oke, kita masuk kepada prosedur dalam perhitungan awal waktu sholat. Pertama yang harus diketahui bahwasanya kalau kita disuruh menghitung awal waktu sholat, pertama yang harus disiapkan adalah tempat mana yang akan dihitung. Kalau sudah tempat ini ditentukan, pada tanggal berapa yang akan dihitung. Nah ini penting gitu loh. Kalau perintahnya hanya silakan dihitung waktu sholat untuk Makassar misalkan. Oke, kita hitung, tapi pada saat kapan? Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, ini penting gitu. Jadi ketika ada penugasan semacam ini, ketika perintahnya saja tidak jelas ya nggak usah dikerjakan gitu. Jadi yang harus diketahui adalah sekali lagi tempat. Jadi tempat yang mau dihitung itu mana? Kemudian tanggal berapa yang akan dihitung, karena kita tahu bahwasanya waktu sholat antara tanggal 1, 2 dan seterusnya bisa jadi berbeda meskipun hanya beda di menit ya. Jadi meskipun terkadang ada yang beberapa hari bahkan 10 hari sama, tetapi kan juga akan mengalami perbedaan. Oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu tempatnya mana, kemudian tanggal berapa dan seterusnya. Berikutnya tadi sudah kita sampaikan data lintang bujur tempatnya juga harus diketahui. Nyari di internet juga banyak, misalkan panjenengan mau menghitung daerah Jombang
Malang misalkan, atau Ponorogo, atau Ngawi, atau Madiun, atau mana begitu. Kalau ingin mengetahui bujurnya mana, itu syukur-syukur kalau kita menggunakan GPS, jadi bisa lebih akurat begitu, atau bisa melihat data-data di internet banyak ya yang menunjukkan data lintang maupun bujur. Berikutnya adalah data matahari dan perata waktu. Data matahari ya seperti deklinasi tadi, kemudian equation of time, kemudian berikutnya adalah data tinggi matahari, kemudian KWD-nya, dan yang paling penting dari sekian prosedur yang harus disiapkan, kalkulator. Ya dah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, syarat mengikuti kuliah falak dengan saya harus memenuhi 3K. Apa itu 3K? Mudah-mudahan tidak dilupakan. Ada kemauan, ada kesabaran, dan ada kalkulator. Kalau 3 poin ini tidak ada, ya silakan tidak usah mengikuti perkuliahan dengan saya. Baik, kita masuk contoh ya. Nanti suatu saat akan ada penugasan buat panjenengan untuk menghitung daerah tertentu. Kali ini kita akan belajar menghitung ya. Perintahnya adalah hitunglah awal waktu sholat untuk daerah Jakarta pada tanggal 5 Februari 2005. Ini jadi daerahnya sudah ada, tanggalnya, bulannya, tahunnya sudah ada. Nah, mari kita urai data yang sudah diketahui apa saja. Yang pertama adalah daerah Jakarta tanggal 5 Februari 2005. Saya ulang ya. Yang pertama adalah lintang tempat. Karena kita disuruh menghitung Jakarta, berarti kita harus mencari tahu lintang tempat Jakartanya berapa. Nanti pada waktu ujian jenengan tidak usah khawatir, data lintang, bujur, deklinasi, ini sudah saya sampaikan, jadi jenengan tinggal ngitung gitu ya. Sekali lagi, lintang tempat Jakarta itu kalau kita cari itu ternyata ketemunya di, nanti silakan ada data-data terkait dengan lintang dan bujur yang ada di Indonesia ini. Nah, lintang tempat Jakarta itu terletak pada lintang min 6 derajat 10 menit LS. Kemarin sudah saya singgung ya, kalau LS lintang selatan itu berarti harganya minus. Tapi kalau LU lintang utara berarti ini plus. Gitu. Jadi kebetulan Indonesia tepatnya Jakarta itu berada di lintang min 6 derajat 10 menit lintang selatan. Berikutnya adalah bujur tempat Jakarta ya. Ini bujur kita itu kan ada di bujur timur sehingga nilainya adalah positif. Berapa nilai dari bujur tempat? 106 derajat 50 menit. Kemudian deklinasi matahari, ini saya lewati dulu KWD. Deklinasi matahari ya dengan simbol D seperti ini tadi sudah saya sampaikan ya. Data deklinasi matahari itu ketika posisi matahari ada di selatan atau utara itu juga menentukan nilainya. Kalau di selatan berarti minus, kalau di utara posisi matahari itu kan terkadang di selatan, kadang di utara. Kalau posisi matahari ada di selatan itu berarti menunjukkan minus ya. Maka kebetulan pada tanggal 5 Februari 2005 itu berarti kalau minus itu menunjukkan posisi matahari ada di selatan. Ada di selatan bumi. Nah, ini nilai deklinasi mataharinya adalah min 15 derajat 59 menit 2 detik. Dan kemudian equation of time. Equation of time itu terkadang positif, terkadang negatif. Tergantung, tadi kan sudah saya sampaikan, equation of time itu kan acuannya adalah jam 12. Kelebihan dan kekurangan. Nah, maka lebih dan kurang itu tergantung ya. Ini jadi maka kebetulan equation of time kita adalah sebesar min 0 derajat 14 menit. Oke. Berikutnya adalah kita awali untuk menghitung awal waktu duhur terlebih dahulu. Karena di antara perhitungan waktu sholat yang paling simpel adalah waktu duhur. Oh ya, saya tadi lupa ya untuk menjelaskan ini tentang ini koreksi waktu daerah. Mohon dicermati. Dari sekian data, jenengan kan sudah dipersiapkan datanya, deklinasi, equation of time, lintang, bujur itu sudah ada semuanya. Pertama kali yang wajib dihitung di awal itu adalah menghitung. Jadi nanti setelah ditulis seperti ini, silahkan langkah berikutnya adalah ditulis data yang diketahui. Ditulis di sini, data yang diketahui itu lintang, bujur, deklinasi, equation of time. Terus setelah itu langkah pertama data yang diketahui, kemudian yang kedua adalah dijawabnya adalah langkah pertama adalah menghitung KWD ya. Jadi ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menghitung koreksi waktu daerah. Caranya bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan di awal tadi, nanti kan jenengan sudah ditulis ya rumusnya. Kalau rumus KWD itu adalah buka kurung bujur daerah dikurangi bujur tempat tutup kurung bagi 15. Ingat, setiap
item di sini ada buka kurung, bagi, itu harus diikuti semuanya. Nah, tadi disampaikan bahwasanya rumus KWD buka kurung bujur daerah. Ingat, ketika kita ngomong bujur daerah, itu berarti mengacu kepada zona waktu yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Zona waktu kemarin kan di Indonesia dibagi menjadi 3. Ada Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, ini harus tahu, daerah yang kita hitung tadi kan Jakarta. Jakarta itu kan termasuk Indonesia bagian barat. Maka kalau Jakarta termasuk Indonesia bagian barat, berarti kan tolak ukur yang digunakan untuk Indonesia bagian barat adalah 105. Gitu. Jadi bujur daerah ini adalah maksudnya koreksi daerah untuk pembagian zona waktu daerah yang akan kita hitung. Misalkan ini disuruh menghitung daerah Bali, Denpasar, karena Denpasar itu Wita, ya berarti ini bukan lagi 105, berarti 120. Silahkan dicek kemarin ya, terkait dengan bujur daerah zona waktunya. Ini penting sekali, harus diketahui. Kalau ininya salah ya berarti salah semua. Jadi 105 itu bukan rumus paten, tergantung daerah mana yang panjenengan hitung. Kalau Jakarta, kalau Ponorogo dan seterusnya, kalau itu masuk dalam lingkup Indonesia bagian barat berarti 105. Kalau Indonesia bagian tengah berarti 120 derajat, Indonesia timur berarti 135 derajat. Oke, berikutnya adalah dikurangi. Jadi bujur daerah dikurangi bujur tempat. Kalau bujur tempat itu ya ini, maksudnya adalah di atas ini. Jadi bujur tempat Jakarta 106 derajat 50 menit tutup kurung bagi 15. Nah, silahkan dibaca di kalkulator persis dengan ini. Silahkan dimulai dari di-on-kan kalkulatornya, kemudian dipencet buka kurung 105 derajat ya dikurangi 106 derajat 50 menit. Nanti teman-teman kalau mau mencet satuan derajat, menit, detik, jangan bingung ketika mencet kalkulatornya. Antara derajat, menit, detik itu tempat yang dipencet tombol di kalkulatornya sama ya, di bagian itu ada seperti tanda petiknya itu. Nanti akan muncul simbolnya sama-sama seperti derajat seperti ini, tetapi nanti kalau jajar 2 berarti kan derajat dan menit, kalau 3 berarti ya derajat, menit, detik. Nah, ternyata ketika dilakukan perhitungan, silahkan dicoba di kalkulatornya masing-masing. Kalau jawaban Anda ketika mencet kalkulatornya benar, maka akan muncul nilai seperti ini di papan kalkulator panjenengan. Min 0 derajat 7 menit 20 detik. Ini harus diulangi lagi, panjenengan diulangi lagi sampai benar. Pastikan KWD-nya ini benar terlebih dahulu. Kalau KWD panjenengan. Baik, kita masuk pada praktek perhitungan ya. Kalau tadi sekali lagi masih mempersiapkan data-datanya, saya ulangi lagi, kita disuruh menghitung daerah Jakarta tanggal 5 Februari 2005, dan kemudian waktu yang kita hitung pertama adalah waktu zuhur. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, rumus untuk mengerjakan waktu zuhur itu adalah ini, 12 dikurangi E tambah KWD tambah I. Nah, dari sekian data ini 12 tidak perlu dihitung, E juga tidak perlu dihitung karena sudah ada data yang diketahui. Kemudian KWD sudah kita hitung tadi, bujur daerah dikurangi bujur tempat tutup kurung bagi 15, kemudian tambah I, ikhtiar juga tidak perlu dihitung. Maka karena datanya sudah lengkap, mari kita hitung. Ya, ini perhitungan paling simpel itu adalah duhur. Jadi harus benar duhurnya. Nah, kalau kita urutkan seperti ini boleh dihitung menyamping atau ke bawah juga boleh, monggo. Yang penting jenengan paham. Nih, jadi prosedur perhitungannya 12. Angka 12 ini kita urai di sini. Jadi 12 itu keterangannya adalah kulminasi. Sudah kita sampaikan tadi. Jenengan hanya boleh menulis angka 12 saja boleh, atau dilengkapi satuan dalam ilmu falak, dilengkapi jam, menit, detik. Ya, jam 12 0 menit 0 detik. Ya, ini rumus yang pertama sudah kita masukkan ke sini, kemudian dikurangi E. Kita masukkan angka E, min 0 derajat 14 menit 0 detik. Jadi kalau detiknya itu disebutkan tadi tidak ada, ya silahkan boleh ditulis 0 kalau atau cukup min 0 derajat 14 menit juga boleh. Kalau dilengkapi dengan detik berarti ya detiknya dianggap 0 begitu. Kalau ini detiknya tidak dikasih, enggak masalah begitu. Jadi silakan ya, 12, ini 12-nya, kemudian ini dikurangi E-nya ini angkanya dari mana Bu? Tadi sudah kita sampaikan datanya di awal. 12 dikurangi E,
kemudian dapatnya ini, atau langsung aja dihitung menyamping ya, nanti di kalkulator langsung dihitung secara keseluruhan ini. 12 dikurangi E, kemudian tambah KWD. KWD karena sudah dihitung di awal tadi, jangan lupa mencantumkan tanda minusnya ini ya. Karena tadi dari hasil perhitungan koreksi waktu daerah sudah ketemu min 0 derajat 7 menit 20 detik. Kemudian yang terakhir adalah ditambah I itu adalah ikhtiyat. Ikhtiyat kemarin saya sampaikan ulama berbeda dalam memberikan batasan waktu ikhtiyat. Ada yang sampai 1 sampai 4 menit, tetapi kita menggunakan yang tengah-tengah saja yaitu 2 menit ya. Jadi maka ikhtiyat ini ingat cara menuliskan 2 menit itu seperti ini ya. Jangan sampai duanya langsung ditaruh di depan. Kalau angka 2 ditaruh di depan berarti ikhtiyatnya jadi 2 jam. Yang seharusnya sholat duhur itu jam 12 jadinya malah ketemunya nanti jam 2 gitu ya. Maka cara menuliskan angka 2 menit itu berarti ya 0 jam, ini urutan yang di sini adalah urutan jam, ini urutan menit, kemudian ini adalah urutan detik. Jadi 0 jam 2 menit 0 detik. Ini sudah rumus ini yang paling bawah ini lihat. Maka dari sekian perhitungan ini ketika kita lakukan perhitungan ketemu hasilnya. Jadi sudah ketemu awal duhur. Jadi awal duhur untuk daerah Jakarta pada tanggal 5 Februari 2005 itu jatuh pada pukul 12 lebih 8 menit 40 detik. Sudah ketemu, sudah selesai WIB. Kok sudah ketemu IP pula? Tadi kan sudah dihitung KWD-nya. Berarti kan ini sudah dihitung sesuai dengan daerahnya. Kalau jenengan hitung Bali ya ini sudah sesuai dengan tolak ukur daerahnya masing-masing di Jakarta termasuk waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini sebagai pengantar perhitungan kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi yang penting dipahami duhurnya, nanti kita akan sambung untuk perhitungan berikutnya. Jadi sudah ketemu, alhamdulillah sudah ketemu untuk perhitungan awal duhur jatuh pada pukul 12 lebih 8 menit 40 detik. Silahkan dicermati. Dalam kehidupan sehari-hari rasanya kok jarang ya kalau kita melihat jadwal waktu sholat itu sampai melihat jam di dinding itu sampai ke detiknya. Maka kalau seperti ini bagaimana caranya? Jam 12 bukan 12 jam ya, tapi jam 12 lebih 8 menit 40 detik. Sekiranya detiknya itu adalah lebih dari 30 detik, itu boleh dibulatkan menjadi jam 12 lebih 9 menit misalkan seperti itu, atau ditulis apa adanya seperti ini juga boleh. Oke, sekiranya itu dulu ya yang bisa kita sampaikan, pelan-pelan dulu, nanti di berikutnya akan kita tambah lagi untuk perhitungan waktu sholat yang lain yang lebih jelimet lagi. Kalau ini yang paling gampang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau ini semuanya sudah bisa, diulangi lagi, dicoba lagi, jangan sampai terjadi error. Nanti biasanya teman-teman dalam melakukan perhitungan kok terjadi error di kalkulatornya, itu terkadang lupa belum dicantumkan tanda derajat menit detiknya itu terkadang. Maka jangan sampai lupa untuk mencet tanda derajat menit detiknya gitu. Jadi setelah mencet angka, tombolnya langsung ditekan yang bagian derajat, menit juga di bagian derajat tadi. Jadi derajat menit detik itu harus dipraktekkan dalam ininya. Oke, baik, pada kesempatan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan rumus dan prosedur perhitungan untuk menghitung awal waktu sholat. Tadi sudah kita sampaikan ya, langkah perhitungan untuk menghitung waktu duhur. Nah, kini saatnya saya memperkenalkan ya bagaimana mengoperasionalkan kalkulator saintifik. Nanti monggo disilahkan pakai kalkulator seri apa, monggo merek apa disilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ini masih pemula, saya ingin sampaikan terkait dengan tombol-tombol kalkulator ya. Ketika nanti saya menyebutkan satuan derajat menit detik, itu maka yang di tombol yang sebelah ini sama. Jadi ketika saya misalkan 106 derajat, ini berarti kita mencet 106 derajat. Terus kemudian saya bilang 10 menit, derajat menit detik itu adalah tombol yang dipencet ini adalah ini. Ya, kemudian kalau saya ngomong dikurangi berarti tombol yang dipencet sebelah sini. Kalau saya ngomongnya min, katakanlah min 0 derajat, itu berarti minusnya yang sebelah sini. Jadi nanti jangan sampai keliru dalam memberikan tombol, memencet tombolnya. Kemudian akan saya praktekkan terkait dengan menghitung KWD ya, KWD koreksi waktu daerah. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya rumus KWD itu koreksi waktu daerah itu adalah buka kurung ya, coba kita praktekkan. Buka kurung,
105 ya, 105 derajat dikurangi 106 derajat 50 menit, tutup kurung ya, kemudian bagi 15. Nah, sama dengan di sini kalau kalkulator yang panjenengan pakai adalah fx 4500, itu berarti x ini sama dengan ya. Sama dengan. Nah, ini kan munculnya masih berupa derajat. Munculnya masih berupa desimal. Maka silahkan dari angka yang min 0 sekian-sekian ini, silahkan untuk merubah dari bentuk desimal ke bentuk derajat menit detik, silahkan dipencet tombol shift ya. Di sini ada tombol shift, kemudian dipencet derajat. Oke. Jadi hasilnya ketemu min 0 derajat 7 menit 20 detik. Ini sudah ketemu langkah perhitungan mengoperasionalkan cara menghitung KWD. Jadi di sini tadi sudah saya sampaikan ya, 105 derajat dikurangi 106 derajat 50 menit ya. 50 menit. Kemudian ditutup kurung bagi 15, langsung kemudian sama dengan masih berupa 0, berupa desimal. Untuk mewujudkan dalam bentuk derajat menit detik, maka silahkan dipencet shift kemudian derajat, maka sudah selesai ketemu angka dari KWD-nya. Oke, tadi kita sudah menemukan angka dari KWD, koreksi waktu daerah, sudah ketemu nilai min 0 derajat 7 menit 20 detik. Maka saatnya kita mengoperasionalkan di kalkulator saintifik untuk menghitung waktu duhur. Di mana waktu duhur tadi sudah kita sampaikan, rumus duhur adalah 12 dikurangi E tambah KWD tambah I. Karena semua unsur dari rumus sudah kita cari, maka tinggal menghitung secara akumulasinya ya. Jadi kita mulai, kita masukkan dalam kalkulator saintifiknya 12 ya, kemudian dikurangi E, angka E equation of time adalah min. Jadi di sini muncul tanda dikurangi dan min. Kalau dikurangi agak panjang, min berarti agak kecil simbolnya. Jadi 12 dikurangi min 0 derajat 14 menit tambah KWD. Angka KWD tadi adalah min 0 derajat 7 menit ya, sama menit juga di situ yang dipencet, kemudian 20 detik. Kemudian ditambah ihtiyat kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya besarnya ihtiyat adalah 2 menit. Maka untuk memencet kalkulator 2 menit itu bukan langsung 2 dipencet, tidak, nanti jadinya 2 jam. Maka ditulis dengan angka 0 jam 2 menit. Kalau sudah kita sama dengan. Oke. Nah, ini masih wujudnya adalah masih berupa angka desimal. Padahal satuan waktu dalam ilmu falak adalah derajat, menit, dan detik. Maka caranya bagaimana? Kita shift, pencet shift, kemudian derajat. Nah, maka sudah ketemu angka duhur terjadi pada pukul 12 lebih 8 menit 40 detik. Nanti silakan dicoba di kalkulatornya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lanjutkan untuk menghitung waktu sholat berikutnya. Berikutnya adalah kita akan melakukan perhitungan waktu sholat subuh. Kalau tadi sudah kita menemukan nilai dari waktu sholat duhur, maka berikutnya adalah kita akan menghitung waktu sholat subuh di lokasi yang sama pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Sehingga nanti data yang dibutuhkan itu adalah sama dengan data yang sudah kita sampaikan tadi. Kita awali penghitungan waktu sholat subuh. Rumus waktu subuh itu adalah 12 dikurangi E dikurangi T. T itu adalah sudut waktu, bagi 15 tambah KWD tambah I. Maka karena lokasi dan waktu yang kita hitung itu adalah masih sama, maka KWD-nya tidak perlu dihitung lagi. Karena KWD-nya adalah kita menggunakan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Maka dari sekian rumus ini yang perlu kita hitung adalah T-nya. T itu adalah sudut waktu. Nah, rumus sudut waktu ini kita sampaikan, nanti silahkan dihafalkan, karena untuk semua waktu sholat itu akan menggunakan rumus T ini. Rumus T atau sudut waktu adalah cos T sama dengan min tan pi. Pi ini adalah lintang, tan D, D itu adalah deklinasi, tambah sin H, H ini adalah tinggi matahari. Karena bicara tinggi matahari, maka nanti tergantung waktu sholat apa yang mau kita hitung. Kalau kita menghitung waktu subuh, berarti hanya itu adalah waktu subuh. Bagi cos P, bagi cos D. Gitu ya, bagi cos D. Nah, untuk H, karena kita sedang menghitung waktu sholat subuh,
sudah kita sampaikan di rumus sebelumnya bahwasanya H atau tinggi matahari untuk subuh kita masih mengacu kepada peraturan atau kebijakan rumus yang dipakai oleh Kementerian Agama kita, bahwasanya waktu subuh itu fajar shodiq diperkirakan muncul pada ketinggian matahari kira-kira min 20 derajat. Kenapa min? Karena memang waktu subuh matahari masih di bawah ufuk sehingga nilainya adalah minus, min 20 derajat. Baik, mari kita praktekkan untuk mencet kalkulatornya ya. Jadi kalau rumusnya cos T sama dengan min tan pi tan di tambah sin H bagi cos P bagi cos D ini, maka cara mencet kalkulatornya adalah kurang lebih seperti ini. Karena cos T sama dengan, nanti silahkan dalam mencet kalkulatornya, silahkan diawali dengan mencet shift ya, paling pojok yang kuning tadi. Shift cos ya, shift cos itu berarti ini. Shift cos buka kurung itu ini pengganti yang sama dengan ini. Buka kurung langsung min tan sama dengan urutannya ini. Min tan pi, angkanya pi atau lintang dari Jakarta kan min 6 derajat 10 menit. Tan, langsung tan di, angkanya deklinasi sudah kita bacakan tadi. Data deklinasinya adalah min 15 derajat, 59 menit 2 detik. Ini tidak perlu dihitung karena datanya sudah ada. Kemudian tambah sin. Nah, karena kita sin H yang kita hitung adalah subuh adalah min 20 derajat. Kemudian bagi cos ya, bagi cos pi itu adalah lintang tadi, min 6 derajat 10 menit, kemudian bagi cos D. Bagi cos D-nya tadi adalah min 15 derajat, 59 menit 2 detik, tutup kurung. Jangan lupa dikasih tutup kurungnya, kemudian sama dengan X atau sama dengan boleh, sama dengan, kemudian dipencet shift, kemudian ini adalah derajat. Maka nanti akan ketemu hasil dari apa? Hasil dari T waktu subuh itu adalah ketemu angka ini. 112 derajat, 52 menit, 46.1 detik gitu. Kemudian karena di sini rumusnya adalah T bagi 15, karena sudah ketemu nilainya T itu yang ini, yang 112 ini ya. 112 52 menit 461.1 detik. Ini jadi ini adalah simbol derajat, ini menit, ini detik, sehingga sebelum kita memasukkan ke rumus ini, karena di sini ada T bagi 15, monggo T-nya langsung dibagi 15. T-nya adalah 112 derajat sekian-sekian ini bagi 15. Sehingga ketemu ini jam 7.31 menit 31.0 detik. Ini belum ketemu waktu subuhnya loh ya. Jadi belum ketemu waktu subuhnya. Maka dari rumus yang tadi, coba kita menggunakan rumus yang pendek. Karena duhur tadi kan sudah ketemu, coba kita pakai rumus kita pakai rumus yang pendek, bukan menggunakan rumus yang ini. Boleh menggunakan rumus yang ini atau menggunakan rumus yang ini. Kalau rumus yang ini pendek itu berarti Z dikurangi T bagi 15. Karena zuhurnya sudah ketemu, sudah kita hitung tadi, ketemu angka jam 12 pukul 8 lebih 8 menit 40 detik. Kemudian dikurangi T. T-nya yang dibagi 15. Ketemunya angka adalah jam 7.31 menit 31.08 detik. Dikurangi, kemudian hasilnya sudah ketemu waktu subuh. Jadi waktu subuh untuk daerah Jakarta tanggal 5 Februari 2005 terjadi pada pukul 4 ya. Pukul 4 lebih 37 menit lebih 8.92 detik. Jadi waktu subuh sudah ketemu nilainya. Nanti silahkan dicari di kalkulatornya masing-masing, dicoba untuk membuktikan hasil perhitungannya. Kira-kira langkah perhitungan waktu subuh seperti itu mudah-mudahan bisa difahami. Baik, berikutnya adalah kita masuk kepada perhitungan waktu sholat subuh. Kalau tadi saya kenalkan dengan cara yang panjang karena waktu duhur sudah kita hitung, kan rumus pendek dari waktu subuh enak sekali ya, pendek sekali. Z dikurangi T bagi 15 sudah ketemu. Maka coba ini dipakai dengan rumus yang panjang, yang 12 dikurangi E dikurangi T bagi 15 tambah KWT tambah I monggo. Maka kita masukkan rumusnya, ini yang cara panjang, jam 12.00 sebagai waktu kulminasinya, kemudian dikurangi E tadi sudah kita sampaikan besarnya nilai equation of time adalah min 0 derajat 14 menit 0 detik, kemudian dikurangi T bagi 15. T bagi 15 sudah kita hitung tadi, ketemu angka 7 derajat
31 menit 31:08 detik. Sudah kita hitung tadi ya. Kemudian kemudian ditambah dengan KWD. Nilai KWD kan min 0 derajat 7 menit 20 detik. Kemudian terakhir adalah tambah I atau ikhtiyat. Besarnya ikhtiyat akan selalu sama untuk semua, menghitung semua waktu sholat adalah 0 derajat 2 menit 0 detik. Pada akhirnya ketika ini semua disusun, kalau misalkan nilainya T ini pengen ditulis apa adanya, boleh. Misalkan 12 dikurangi min 0 derajat 14 menit. Kemudian ketemunya angka T yang 100 berapa sekian tadi dituliskan di sini, terus bagi 15, boleh. Begitu, yang penting dimasukkan semua unsur-unsur yang sudah kita hitung. Pada akhirnya waktu 10 untuk sholat Jakarta di tanggal 5 Februari 2005 sudah ketemu sebagaimana yang tadi. Ketemu angkanya baik menggunakan rumus yang panjang maupun pendek, ketemu nilainya sudah sama, yaitu pukul 4 lebih 37 menit 8.92 detik. Kira-kira itu untuk pertemuan kali ini. Untuk perkenalan menghitung awal waktu sholat sudah lumayan, sudah ada 2 macam perhitungan waktu sholat yang sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah nanti panjenengan harus latihan terus di rumah ya, di rumahnya masing-masing untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan kalkulator saintifik. Kalau panjenengan nanti sudah terbiasa menggunakan kalkulator, nanti dalam hitungan menit detik itu sudah selesai menghitung semua waktu sholat. Kira-kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang nanti ada yang belum paham dengan penjelasan saya karena keterbatasan kita hanya bertemu dengan daring seperti ini, nanti bisa ditanyakan di forum. Kira-kira itu kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.